Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Puji nama Tuhan, pada hari Minggu ini kita masih diberikan oleh Tuhan, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun melalui secara virtual. Pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang teramat baik di dalam kehidupan kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Hormat bagi Allah Bapa. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, nas pembimbing kita pada hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Sekali lagi, Injil Markus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya secara pribadi tidak tahu masalah-masalah apa yang Bapak Ibu perbuat dan dosa-dosa apa yang Bapak Ibu atau saudara-saudari berbuat selama 1 minggu ini. Namun saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya, kita akui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus menebus setiap dosa-dosa kita bukan dengan emas dan perak, namun karena darah yang kudus telah dicurahkannya di atas kayu salib. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan pujian, bukan dengan barang panah. Dengan darah yang mahal
langit dan bumi. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu di atas kayu salib. Engkau begitu tulus untuk mengasihi kami. Engkau sangat luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini kami mengaku setiap dosa-dosa kami yang kami perbuat. Tuhan, ampuni kami atas setiap perbuatan kami, supaya setiap berkat yang akan Engkau berikan kepada kami tidak terhalang olehnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kematian-Mu di atas kayu salib yang telah memberikan kami, yaitu semangat yang baru dan sukacita yang baru, bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke surga, telah menyediakan tempat bagi kami. Kami semuanya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gunar Sahari MTH. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menyanyikan pujian. Kita berkata, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang murid yang datang kepada gurunya memberikan pertanyaan. Pak Guru, bagaimanakah caranya
mengukur kasih manusia itu? Kemudian gurunya memberikan jawaban. Sambil menatap murid itu, dia berkata, "Hai muridku, tunjukkan kepadaku berapa banyak engkau memberi, dan aku akan menunjukkan berapa banyak engkau mengasihi. Karena ukuran pemberian yang engkau berikan kepada sesamamu, itulah ukuran kasihmu. Seberapa besar pemberianmu, sebegitu jugalah kasihmu itu." Dengan kata lain, saudara kasih Tuhan, bahwa untuk mengukur berapa besarnya, berapa tingginya, berapa banyaknya cinta kasih kita, itu bisa dilihat berapa banyak yang kita berikan. Mari kita coba melihat apa yang dilakukan oleh Allah kita. Allah adalah kasih, dan saya percaya tidak ada satupun yang sanggup mengukur betapa besarnya kasih Allah kepada kita itu. Bahkan kasih kita lebih luas dari lautan, lebih tinggi dari langit, dan seterusnya. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan segala-galanya untuk kita sekalian. Bahkan dia memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal untuk kita sekalian. Bapak Ibu, di sisi lain, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini bisa memberi, Bapak Ibu, tanpa ada perasaan kasih. Misalnya pengalaman kita, kalau kita nyopir, kemudian kita berhenti di lampu merah, ada orang yang ngamen, secara spontan kita kasih uang 500 rupiah atau 1000 rupiah atau 2000 rupiah, tanpa ada perasaan kasih yang menyertai pemberian kita itu. Yang jelas kita memberi, betul, tetapi saya yakin bahwa ada perasaan cinta kasih yang menyertai di dalam kita memberikan uang 2000 itu. Bahkan menatap matanya pun kita tidak pernah, sudah kita buka jendela, sudah langsung kita kasih saja. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi, Anda tidak bisa tidak, Anda harus memberi. Jadi sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu, Anda atau kita bisa memberi tanpa melibatkan kasih. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi, Anda tidak bisa tidak, Anda pasti memberi. Sebetulnya firman Tuhan yang akan kita pikirkan padanya itu persembahan tanpa kasih. Saya akan balik, saudara Tuhan, sama saja, yaitu bagaimana kita memberikan persembahan dengan kasih. Jadi bukan memberikan persembahan tanpa kasih, karena pasti saudara Tuhan, kalau kita berbicara yang positifnya, maka saudara otomatis akan tahu negatifnya. Kalau saya berbicara persembahan yang dengan kasih, maka saudara akan tahu kebalikannya, bagaimana persembahan yang tanpa kasih itu. Saya percaya, dan saya tadi juga baca di renungan ini, setiap kita hampir bisa dipastikan pernah membaca 1 Korintus pasal 13, dan kita seringkali juga menyanyikannya. Saya lagi coba merenungkan dari kalimat-kalimat yang begitu agung yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, Bapak Ibu. Pada akhirnya ada 3 yang masuk grand final, yaitu iman, pengharapan, kasih. Betul? Dari semua yang indah-indah yang ditulis, tahu-tahu kemudian masuk grand final adalah 3 kata itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, pemenangnya siapa? Kasih, juaranya kasih, saudara kesalahan Tuhan. Jadi saudara kesalahan Tuhan, tepat kalau apapun juga yang kita lakukan, termasuk pada nat yang baru kita baca, sekalipun kita memberi bukan sesuatu, memberi segala sesuatu, kalau kita tidak melakukannya dengan kasih, tidak ada faedahnya. Bahkan sekalipun kita menyerahkan jiwa raga kita, atau kita mati sekalipun untuk Tuhan, tetapi kalau kita tidak melakukannya dengan kasih, maka itu tidak ada faedahnya. Mari Bapak Ibu kita pikirkan 2 hal. Yang pertama, kasih itu berarti punya keberanian Bapak Ibu untuk memberi yang terbaik. Saya lagi pikir, saudara Tuhan, ini tidak main-main. Rasul Paulus dia mengatakan demikian, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, dia bagi-bagikan kepada semua orang, dia bagi-bagikan kepada banyak orang. Dan saya percaya, tadi saya dengar bahwa Natal ini saja Anda punya komitmen untuk membagikan 100 juta, dan saya harap tahun yang akan datang itu 500 juta, ya. Ada amin? Nah, saya tunggu nanti beritanya. Tahun depan 500 juta. Bapak Ibu, kalau Anda punya kemampuan untuk memberi banyak, berarti kan berkat Tuhan yang Anda terima lebih banyak juga kan? Itu secara otomatis. Nah, oke, kembali ke dalam konteks ini, saudara. Mari kita punya keberanian untuk memberi yang terbaik. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi, yang dipikirkan bukan memberi yang terjelek.
Selalu memberikan yang terbaik. Tadi saya dari ujung sana saya ngelihat, wah ini pohon Natalnya bagus luar biasa gitu. Kemudian saya berpikir di STT saya belum punya pohon Natal, siapa tahu dikirim 5 dari sini ya. Nah saya tidak mengatakan memberi ya, meminta kepada Anda, saya hanya ngomong saja. Tapi kalau Anda merealisasikan itu suatu luar biasa kan. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali ke dalam konteks di sini. Sekali lagi saudara di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita harus punya keberanian untuk memberi, untuk memberi, untuk memberi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul 1, 2 dan seterusnya, mereka itu belum punya pengalaman bagaimana membangun gereja. Mereka belum punya pengalaman bagaimana mendirikan gereja. Belum punya pengalaman sama sekali. Dan saya tidak yakin kalau mereka pernah ikut seminar pertumbuhan gereja. Saya tidak yakin juga mereka pernah ikut seminar penanaman gereja. Mereka exactly belum pernah punya pengalaman sama sekali. Tetapi ternyata gereja yang mereka bangun menjadi model, menjadi contoh dari semua orang yang akan mendirikan gereja. Baik contoh di dalam bersekutunya, contoh di dalam berdoanya, dan tidak lupa contoh di dalam memberinya. Bapak Ibu, di awal-awal pendirian gereja ada orang-orang yang rela mempersembahkan apa yang dia punya. Bahkan Bapak Ibu menjual harta benda mereka, tanahnya, rumahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Wow, Bapak Ibu ingat tuh, gereja dimulai dari semangat untuk memberi, untuk memberi, untuk memberi. Dan memang Bapak Ibu, gereja harus punya kebiasaan untuk memberi. Ada satu buku yang saya baca Bapak Ibu, kalau gereja berhenti memberi, sebetulnya sudah berhenti menjadi gereja. Karena gereja dibangun dengan semangat untuk memberi. Kenapa? Karena satu pribadi, kalau boleh katakan pendiri daripada kekristenan, yaitu Allah Bapa, memberikan satu-satunya anak yang tunggal untuk kita sekalian. Bahkan Yesus Kristus juga memberikan hidupnya untuk kita sekalian. Maka semangat memberi dan memberi dan memberi tidak boleh berhenti sampai kapanpun juga. Karena kekristenan identik dengan pemberian. Tapi dalam konteks di sini saudara Tuhan, mari kita punya keberanian untuk memberi. Jangan takut memberi. Kita harus berani. Bahkan dikatakan membagikan segala sesuatu yang kita miliki. Mari Bapak Ibu coba kita merenung sejenak. Biasanya kecenderungan kita itu memikirkan ya, orang lain mau kasih apa ya kepada saya. Gereja mau kasih apa ya kepada saya? Majelis mau kasih apa ya kepada saya? Bahkan maaf, saya sebagai pendeta mungkin juga berpikir, jemaat mau kasih apa kepada saya? Saya sudah melayani baik-baik, nanti Natal ini dia kasih apa? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita rubah pola yang demikian. Saya percaya pola yang tidak boleh kita teruskan. Model yang perlu kita mulai adalah apa yang akan aku berikan kepada gereja ini, apa yang aku berikan kepada jemaat, apa yang aku berikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Mari kita belajar tokoh di Amerika yang mengatakan, jangan bertanya apa yang engkau berikan kepada negara ini, tetapi bertanyalah apa yang akan kau berikan kepada negara. Mari kita persempit dalam konteks kita, Bapak Ibu. Mari suasana Natal ini kita bertanya apa yang akan kita berikan untuk gereja ini, dan tidak lagi bertanya apa yang akan gereja berikan untuk saya. Demikian juga dalam keluarga, apa yang akan saya berikan untuk papaku ya, untuk mamaku ya, dan seterusnya dan seterusnya. Semangat ini harus kita bangun Bapak Ibu. Jadi bukan semangat apa yang mereka akan berikan kepadaku, tetapi apa yang aku berikan kepada orang-orang di sekitarku. Ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu, dulu saya pernah sampaikan di tempat ini kalau tidak salah. Bapak Ibu, saya dengar orang Yahudi itu terkenal pelitnya. Saya minta maaf kalau Anda orang Yahudi ya. Terkenal pelitnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, negara yang kecil itu dirawat sedemikian rupa sampai jangan sampai kehilangan sedikit pun. Saya pernah ke Israel, kemudian ketemu sama tentara di sana, ngobrol-ngobrol, kemudian mereka bilang, "Pak, tahu enggak, orang Israel itu kalau kehilangan satu tentara, dia meminta balas itu 100 tentara. Maka Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya jangan sampai tentara Indonesia membunuh tentara Israel. Karena kalau kita membunuh satu saja, minta balasan sampai 100 bahkan 1000 tentara. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau sudah lihat sejarahnya, tentara Israel itu sedikit yang mati, banyak musuhnya yang dibalaskan untuk itu. Nah,
Nah, singkat cerita saudara dalam Tuhan, ada satu kisah 3 orang, yaitu orang Israel atau orang Yahudi, kemudian orang Amerika, orang Tionghoa kumpul-kumpul ya, mereka berteman, kemudian mereka masuk ke rumah makan, pesan makanan. Nah, tiba-tiba sementara mereka pesan makan, Bapak Ibu, ada lalat nempel ke orang Amerika. Nah, orang Amerika kan tidak suka dengan lalat, ya malah harus dipukul, tak, langsung dibuang ke tempat sampah. Nah, orang Yahudi, orang Tionghoa memperhatikan baik-baik. Nah, tiba-tiba saudara-saudara ada lalat yang lebih besar lagi, nempel ke orang Yahudi, dipukul, langsung dimakan, Bapak Ibu. Wah, orang Tionghoa yang lihat tuh, kaget ya, langsung dimakan. Tiba-tiba sementara mereka terheran-heran, ada lalat yang besar nempel kepada orang Tionghoa, dipukul sama orang Tionghoa, langsung ditawarkan orang Yahudi, tolong beli, cepet saja ya, tolong beli ya, 1.000 saja, ya. Sudah tahu kira-kira 3 karakter orang ini? Ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan saudara dalam Tuhan, bukan orang Yahudi yang pelit, karena ini ada satu kisah nyata. Ada 2 orang Yahudi yang bersahabat sejak dari kecil. Mereka tinggal di satu kampung yang sama, mereka bermain, bahkan mereka di sekolah-sekolah yang sama. Tetapi pernikahan memisahkan mereka. Yang satu tinggal di desa A, yang satu tinggal di desa B. Nah, kemudian mereka terus-menerus menjalani kehidupan pernikahannya itu, sampai pada akhirnya yang desa A punya beberapa anak, yang ditinggal di desa B tidak punya anak. Tapi pada malam dingin, sudah di musim yang dingin saudara dalam Tuhan, mereka masing-masing berpikir dalam hatinya. Yang anaknya banyak berkata, aduh, aku mau kunjungi sahabatku, dia tidak punya anak, pasti tidak banyak orang yang membantu dia bekerja. Saya percaya gandumnya sudah habis, maka saya akan bawa 25 kg gandum dan saya akan antar besok ke tempat ke saudaraku. Tetapi ternyata saudara pada saat yang bersamaan, yang tinggal di desa B itu berkata, aduh, kasihan ya sahabatku yang ada di desa A, anaknya banyak, makannya juga banyak, pasti sudah kehabisan gandum. Aku masih punya tersisa 25, aku akan bawa ke tempat saudaraku itu. Dan ternyata saudara pada hari yang sama mereka berangkat masing-masing. Yang desa A mau menuju ke desa B, yang desa B mau menuju desa A. Ketemulah mereka di persimpangan jalan itu, di batas desa. Kemudian mulai bertanya, hei sahabatku, mau kemana kamu? Aku mau ke rumahmu. Lah kamu mau kemana? Aku juga mau ke rumahmu. Lah kamu ngapain? Aku bawa gandum. Kamu? Aku juga bawa gandum. Kemudian mereka menceritakan kenapa itu bisa terjadi. Dan yang sahabat yang B itu mengatakan, aku tahu anakmu banyak kan, pasti makannya juga banyak, maka pasti habis bahan makananmu, maka aku berikan ini untuk kamu. Lalu apa alasanmu? Kenapa engkau memberi kepadaku? Aku juga berpikir yang sama. Memang engkau tidak punya anak, itulah sebabnya pasti tidak ada orang yang membantu kamu bekerja, sehingga gandummu tidak cukup banyak, pasti musim dingin ini akan habis. Lalu saudara dalam Tuhan, kisah ini diakhiri berpelukanlah mereka satu persatu, mereka saling menangis satu persatu. Tetapi inti daripada kisah itu Bapak Ibu, tempat atau peristiwa pertemuan 2 orang yang saling mengasihi itu, dibangunlah bait suci, dibangunlah bait Allah. Inilah tradisi saudara dalam Tuhan. Apa yang saya mau katakan kepada saudara sekalian, kita memberi harus punya pemikiran, apa ya yang orang lain perlukan, aku akan berikan. Dengan kata lain saudara dalam Tuhan, mari sekarang kita melihat apa yang kita punya dan melihat apa yang orang lain tidak punya. Dengan demikian semangat memberi itu akan terbangun. Jangan kebalikannya. Seringkali kita melihat apa yang orang lain punya dan kita melihat apa yang kita tidak punya, dengan kita berharap, oh mudah-mudahan orang yang punya lebih itu memberikan kekuranganku, orang yang punya banyak itu memberikan aku yang sedikit itu. Bapak Ibu, mari kita balik. Dan saya yakin saudara-saudara, tidak ada satupun orang di tempat ini yang tidak punya sesuatu yang bisa dibagikan. Sekali lagi, tidak ada satupun orang di tempat ini yang tidak punya sesuatu yang bisa dibagikan. Maka semangatnya jangan melihat apa yang orang lain punya, tapi lihatlah apa yang kita punya. Keberanian seperti ini saudara dalam Tuhan akan menolong kita untuk memberi yang terbaik. Bapak masih ingat di Jerman dulu saya dengar itu ada tembok yang memisahkan Jerman Barat dengan Jerman Timur. Suatu saat seorang dalam Tuhan, Jerman Timur yang semakin hari semakin miskin, tanda kutip, kemudian Jerman Barat yang semakin hari semakin kaya, karena didukung oleh Amerika, sedangkan Jerman Timur didukung oleh Rusia. Singkat cerita seorang dalam Tuhan, ada satu kisah yang dicatat, ternyata orang yang miskin seorang dalam Tuhan seringkali suka iri hati melihat keberhasilan orang lain, gitu ya. Jadi ada orang mengatakan orang yang miskin biasanya kaya iri hati, gitu, kaya kecemburuan, gitu ya. Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Mereka lempar sampah
kepada orang-orang di Jerman Barat itu. Dilempar sampah ya berkarung-karung. Kemudian ada orang yang melihat itu kemudian marah ya, orang Jerman Barat, dan mau membalas untuk melemparkan kembali sampah itu. Tetapi ada orang yang mengatakan jangan dilemparkan sampah gitu. Lalu gimana? Mosok kita dilempar sampah? Oke, lalu bagaimana? Kita lemparin saja roti. Ya, kemudian satu karung, satu box dilempar roti. Pak gitu ya. Apa yang terjadi? Orang Jerman itu lihat, waduh, kita lemparkan sampah, kemudian kita dapat roti. Yuk kita lempar sampah lebih banyak lagi supaya kita dapat roti lebih banyak. Betul, mereka lemparkan lebih banyak lagi. Lalu mereka, gimana? Kita lemparkan roti, ternyata sampah lebih banyak lagi. Tidak apa-apa, yuk kita lemparkan. Jangan-jangan mereka memang kurang roti. Kita kasih roti lebih banyak lagi. Tetapi kali itu saudara-saudara dikasih spanduk, dikasih tulisan saudara-saudara. Mereka buka di Jerman Timur, dibuka. Nah, tulisannya itu mengatakan demikian: manusia hanya bisa memberi apa yang dia miliki. Kami punya roti, maka rotilah yang kami berikan kepada Anda. Dan karena kalimat itu mereka berhenti, tidak melempari lagi sampah, saudara Tuhan, karena mereka terhina sekali. Oh, berarti mereka tahu kalau kami hanya punya sampah, maka sampahlah yang saya berikan kepada Jerman Barat. Bapak Ibu, kalau tetangga Anda lempari sampah, besok pesan Pizza Hut antar kepada tetangga Anda. Serius, saudara Tuhan, inilah cara terbaik untuk menghentikan kejahatan. Jadi kasih Bapak Ibu itu sanggup menghentikan kejahatan apapun juga. Kemudian ada melapor, Pak, saya sudah kirim satu loyang Pak Pizza Hut, tapi masih kasih, kirim 2 loyang Bapak Ibu. Kirim 3 loyang. Saya banyak membaca kisah-kisah nyata yang pada akhirnya dengan pemberian yang melibatkan kasih itu menghentikan kejahatan orang yang paling jahat sekalipun. Jadi mari Bapak Ibu kita punya keberanian untuk memberi, ya, untuk memberi, berani memberi, ya. Dan saya percaya seorang hamba Tuhan, mari kita mulai melihat apa yang kita punya. Jangan melihat apa yang orang lain punya. Lihatlah apa yang Anda punya. Saya percaya kalau Anda duduk sejenak saja, 2-3 menit, Anda daftarkan, Anda begitu kaya. Karena terlalu banyak yang Anda miliki. Kalau tidak percaya, coba pulang. Lihatlah seorang hamba Tuhan di kamar Anda. Saya percaya kamar Anda tidak cukup untuk menampung baju-baju Anda kan? Maka nyacar kemana-mana. Ya, siapa yang bisa menghitung berapa banyak sepatu Anda? Ya, saya sendiri seorang hamba Tuhan yang tidak suka koleksi sepatu pun, saya juga tidak tahu berapa banyak sepatu saya. Ya, seorang hamba Tuhan ini sama. Saya juga berbicara kepada diri saya. Apalagi seorang itu kira-kira bicara tentang menjelang Natal, Bapak Ibu. Entah bagaimana ada survei membuktikan Bapak Ibu, orang-orang Kristen itu kalau Natal mendadak murah hati, Bapak Ibu. Maka kalau menjelang Natal ya Anda masih pelit kebangetan, saudara Tuhan. Lah ini serius loh. Sudah ada survei Bapak Ibu, menjelang Natal ini persembahan selalu lebih banyak, saudara Tuhan. Nah, mosok saya mari kita gunakan ya peristiwa yang Natal itu. Kenapa? Karena memang kita termotivasi, oh ya Natal, Tuhan datang ke dunia memberikan hidupnya. Mari kita juga balas dengan memberikan apa yang kita miliki. Saudara Tuhan, saya percaya dan saya berdoa kiranya semangat memberi dan memberi di tempat ini tidak hanya karena menjelang Natal, tetapi terus menerus itu kita lakukan karena kita harusnya memang demikian. Bapak Ibu, ada seorang wanita bernama Maria yang ya berlutut di hadapan Tuhan dan mengurapi Tuhan, memberikan minyak. Udah saya cek ya, kalau dihitung-hitung saudara yang Tuhan, minyak yang diberikan itu mahal luar biasa. Dan jarang loh orang punya minyak seperti yang diberikan Tuhan. Itulah sebabnya bendahara yaitu Yudas Iskariot langsung lihat aromanya, waduh ini mahal sekali. Saya baru tahu Bapak Ibu, ternyata parfum itu ada harganya yang juta-jutaan ya. Selama ini saya hanya berani membeli parfum itu di body shop itu kira-kira mungkin 180.000 ya per itu botol, itu pun karena ada diskon Bapak Ibu. Selebihnya saya lihat ada yang 750.000, ada yang 2 juta, 3 juta. Waduh, saudara Tuhan. Saya pikir saudara Tuhan, entah bagaimana Yudas Iskariot tahu persis, ini baunya harum luar biasa, pasti mahal. Maka langsung connect, loh, kenapa buang-buang? Kenapa tidak kasih aja kepada orang miskin? Wah, kelihatannya berhemat luar biasa. Tetapi kisah itu selanjutnya, kamu ngomong gitu bukan karena kamu cinta kepada orang miskin, tetapi karena kamu ini koruptor, ya. Maka engkau akan ambil juga apa yang ada itu. Nah, saudara Tuhan, banyak orang yang kelihatannya itu mengasihi, tapi omongannya saja, saudara Tuhan. Kelihatannya kenapa sih gereja buang-buang uang dan sebagainya? Bukankah bisa dipakai ini, pakai dan sebagainya? Sebetulnya ngomong begitu bukan karena dia cinta kepada orang miskin, tetapi kalau nanti dia jadi panitia, diambilnya uang itu juga.
Ya, hati-hati ya bendahara ya di tempat ini ya. 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 Senang sama Tuhan. Ini penting untuk kita pikirkan. Nah, lalu bagaimana Maria? Maria tidak pernah ngomong sama sekali. Ya, saya lihat senang sama Tuhan di dalam kisah itu Maria tidak pernah ngomong sama sekali. Dia hanya duduk mencurahkan lagi, duduk mencurahkan lagi. Artinya dia punya keberanian untuk memberikan yang terbaik. Ya. Kalau kasih bukan kasih kalau kita tidak sungguh-sungguh punya keberanian untuk memberi. Dengan kata lain Bapak Ibu, orang memberi itu tidak perlu hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita berdiri di depan Tuhan kemudian kita mengatakan, oh Tuhan, kayaknya sudah banyak ya support saya kepada gereja ya GKI di Jatinegara, sudah banyak. Kemarin aku beri, tahun yang lalu aku sudah banyak Tuhan. Kemudian Tuhan ngomong kepada kita, betul ya, sudah begitu banyak yang kamu kasih. Betul Tuhan, sudah terlalu banyak. Aku sedih sekali karena aku terlalu banyak memberi. Kemudian Tuhan akan katakan kepada saya, coba hitung berapa banyak yang aku beri kepada kamu. Kita malu loh Bapak Ibu. Kita malu kalau kita berhadapan langsung dengan Tuhan. Kita tidak usah membandingkan dengan orang lain yang memberi, yang sama-sama memberi. Tapi coba kita langsung lihat kepada Tuhan, terlalu banyak. Maka Bapak Ibu, kalau kita memberi, memberi saja. Tidak usah menghitung untung dan ruginya. Nah, inilah yang saya katakan. Kalau kita memberi, bisa kita memberi tanpa kasih. Kenapa? Bapak Ibu, karena kita memberi hitung-hitungan. Kita memberi hitung, wah nanti kalau saya beri gini, nanti gimana, dan seterusnya. Oh sudah terlalu banyak dan sebagainya. Saya pernah KKR di satu gereja, itu cukup lama, kira-kira mungkin 15 tahun yang lalu. Dan itu masih teringat di tempat saya, di pikiran saya. Kenapa? Karena saya pergi ke pulau itu, kemudian diajak naik mobil, dan mobil itu parkir di bawah, kemudian kita naik ke bukit ya. Seperti naik tinggi sekali, mungkin ada 200-an tapak gitu ya, tinggi sekali. Di sekitarnya itu ada pohon sawit, kemudian ada karet, dan indah sekali. Dan dari atas sudah bisa melihat jauh ke sana, indah luar biasa. Gereja cukup besar juga, ratusan orang sekali kebaktian. Nah, kemudian kami biasa seperti ini, jadi pengkhotbah juga duduk di belakang mimbar sama beberapa majelis yang menyertai kami. Kemudian Bapak Ibu, tibalah giliran yaitu persembahan. Nah, waktu persembahan biasa kan ada diiringi lagu pujian kan, nyanyi 1 bait, 2 bait, 3 bait. Nah, ternyata sudah 4 bait kok tidak selesai-selesai. Kemudian saya nyelonong ngelihat tuh, kenapa kok belum selesai sekali ya? Padahal banyak sekali yang mengedarkan kantong persembahan. Ternyata setak saya lihat kok berhenti di tengah-tengah ya. Kenapa orang itu kok tetap berhenti saja dan kelihatan tidak bergerak? Kan harusnya ini kan bergerak begitu kan di kantong persembahannya. Terus saya tanya, loh kenapa kok setak di sana? Kenapa tidak jalan-jalan? Kemudian dia bising, Pak biasa di sini. Loh biasa gimana? Tukar uang dulu. Jadi ternyata jemaat tukar uang dulu. Jadi dia ngomong kalau dia misalnya punya uang 10.000, ya saya persembahanku 5.000 aja, tolong kembalikan. Jadi berhenti setak macet di sana Bapak Ibu. Nah, jadi seorang sama Tuhan, dan kemudian saya tanya, loh iya kalau bisa kasih kembali, kalau enggak ya nanti Pak setelah pulang baru kita hitung-hitungan sama majelis. Jadi dia ada catatan, oh si A itu tadi kasih 10.000 pada persembahannya 2.000, jadi minus 8.000 dikembalikan. Sudah, saya harap tidak terjadi di tempat ini ya. Kalau perlu Bapak Ibu, kalau kasih dompet semuanya sekalian-sekalian. Nah, tapi Bapak ini real, ini di mata kepala saya menyaksikan ini Bapak Ibu. Jadi dia mulai hitung-hitungan. Kenapa mungkin tidak sempat Bapak Ibu yang salam untuk menukarkan uang. Bapak Ibu, saya bicara ini Bapak Ibu itu juga bicara tentang kehidupan kami. Saya dibesarkan dari gereja namanya GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan di Tulungagung, saudara yang sama Tuhan. Itu kantong persembahan sekali jalan itu 5-5-nya itu harus lewat kita, saudara yang sama. Artinya kita harus 5 kali kasih masuknya kantong persembahan. Itulah sebabnya maaf ya, ibu saya percaya sudah ada di surga. Setiap Sabtu ibu saya ini sibuk pergi ke toko tukar uang, saudara yang sama Tuhan. Ya, karena nanti sekali dia kasih satu tumpuk dan ngomong, oke, persembahan sudah saya siapkan, nanti ngambil 1 tumpuk, ya 1 tumpuk, 5 koin ngomong, kletik dan sebagainya. Sedang sama Tuhan, kenapa tidak sekali saja? Ya karena mereka rasanya tidak enak kalau kantong persembahan lewat di depan kita, kemudian kita tidak kasih. Bapak Ibu, daripada Anda kasih ya 1.000, 5 kantongan 5.000, kenapa tidak 1 kantong 10.000? Kan itu lebih bagus kan? Ya, betul? Ya, jadi tidak usah malu Bapak Ibu, ada 2 kantong yang beredar di depan kita, kemudian 5.000 kita, lebih baik langsung 20.000 aja 1 kantong kan? Kan Tuhan yang lihat. Tapi Pak, saya ingin juga majelis lihat. Ya sudahlah, saya harap nanti majelis tutup mata saja lah. Ya. Nah, tapi kembali dalam konteks ini saudara sama Tuhan. Mari kita memberi dan jangan hitung-hitungan. Itulah persembahan yang disertai kasih. Jadi tidak ada lagi, jangan sampai merasa aduh terlalu banyak ya persembahanku hari ini. Tadi padahal saya mau ngambil, ternyata saya ambil seharusnya kepingin 50.000, tapi 100.000 yang tercabut. Aduh sedih, nanti besok makan apa? Bapak Ibu, kalau Anda mau menyesal, saya harap hari ini Anda menyesal dengan mengatakan, aduh
Aku kenapa ya hari ini persembahanku sedikit sekali? Kenapa hanya 50.000? Kenapa hanya 100.000? Harusnya 200.000 dong. Harusnya 1 juta dong persembahan. Nah, saya izinkan Anda menyesal dengan cara demikian. Amin. Ya, sedikit yang amin ya. Saya harap Anda berani mengatakan, oh kenapa? Kalau perlu nangis langsung, kenapa Pak nangis? Iya, sedikit sekali persembahanku hari ini. Ya, boleh enggak aku kasih lagi? Oh, boleh saja, silakan. Boleh saja, silakan. Jangan sampai menangis. Kenapa Pak kau nangis? Iya, aku sebenarnya mau kasih 10.000 tapi 20.000 yang masuk kantong. Boleh enggak diambil lagi? Bapak Ibu, jangan punya pikiran seperti itu. Bapak Ibu percayalah, Allah selalu memberi lebih banyak daripada yang Anda berikan kepada orang lain. Itu sudah pasti. Karena kekuatan yang Anda berikan untuk memberi itu, kekuatan itu pun juga datangnya dari Tuhan. Maka mari terus menerus kita semangat untuk itu. Dan kemudian kalau kita lanjutkan surah sama Tuhan, kemudian ayat yang keempat yang mungkin besok juga atau minggu depan akan karena di khotbah seri, kasih itu sabar, tapi kasih itu juga apa? Murah hati. Wah, kasih itu murah hati. Jadi waktu kita memberi, Bapak Ibu, jangan melihat materinya, tetapi mari kita jaga hati kita. Kiranya pemberian kita itu bentuk daripada ekspresi, daripada kemurahan hati yang ada di dalam diri kita. Maka saya percaya Bapak Ibu perlu kita ini berdoa, Tuhan tolong berikanlah kepada kami roh yang murah hati. Kenapa Tuhan saya harus berdoa demikian? Karena selama ini saya terkenal pelit hati. Ya. Minta, pegang hati Anda Tuhan, berikanlah roh kemurahan hati, supaya aku terus bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih itu selalu bertindak dan bukan hanya berbicara. Saya harap kita belajar untuk tidak hanya membicarakan tentang pemberian, tetapi kita melakukannya. Kita bertindak. Ya, mari kita berhenti membicarakan hal seperti itu. Sekali waktu di kisah Natal ya di Amerika, ada sopir yang membawa seorang wanita yang cukup ternama. Ya, tiba-tiba waktu dia melintas kemudian berhenti di lampu merah, dia lihat di seberang sana ada seorang anak yang sedang kedinginan. Kemudian dia menatap ke toko yang sebetulnya di atas sana ada jendela dan di bawah itu ada toko sepatu, toko pakaian, dan dia gemetar seperti itu. Dan ternyata anak itu memang sedang berdoa kepada Yesus. Dia pikir Yesus ada di atas sana gitu ya, di jendela itu. Maka dia karena tempat itu ada ornamen Natal, maka dia berdoa. Kemudian sopir itu berkata di dalam pikiran, waduh, kalau saya punya uang saya akan bantu anak ini. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara, tiba-tiba wanita tadi mengatakan, Pak supir tolong berhenti di tempat anak itu. Kemudian dia turun ya, tempat itu, kemudian ditanya, nak kamu ngapain musim dingin begini kok di luar? Kamu kedinginan, kamu ngikil, kamu ngapain? Dia katakan, Mam, aku lagi berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan kepadaku sepatu. Saya dengar Tuhan Yesus itu murah hati setiap kali bulan Desember, kira-kira gitu ya. Ya, maka dia berdoa tuh gitu. Kemudian apa yang dilakukan ibu itu? Yuk, kemudian dibawalah dia masuk ke toko itu, dibelikan sepatu, dibelikan jaket dan seterusnya, kaos kaki, dikasih handuk. Kemudian saudara kisah Tuhan, dia berkata kepada pelayan, boleh enggak saya minta air panasnya? Dan betul, boleh di kamar mandi, kemudian dibersihin, dilap semua, kemudian dipakai kaos kakinya, dipakai sepatu, dipakai kemudian hangat. Nah, sementara dia hangat, dia juga dapat bungkusan lagi untuk diberikan kepada anak itu. Dan ibu itu berkata, nak, sudah enak ya? Iya, Mam. Terima kasih, Mam. Terima kasih. Kemudian oke, baik-baik ya, nak. Kemudian ibu itu meninggalkan. Tapi waktu ibu itu meninggalkan, anak itu bertanya dengan suara lantang, Mam, apakah engkau istrinya Tuhan Yesus? Mam, apakah engkau istrinya Tuhan Yesus? Dan berhenti kisah itu sampai di situ. Bapak Ibu, kalau Anda tidak bisa menjadi Tuhan Yesus, jangan disalahartikan kalimat saya ini ya. Marilah kita jadi istrinya Tuhan Yesus. Marilah kita menjadi kakinya Tuhan Yesus. Mari kita menjadi tangannya Tuhan Yesus Kristus yang rela berbagi kepada siapa saja. Semangatnya adalah semangat yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Semangat inilah yang harus kita lakukan. Saya baru saja pulang dari Amerika dan mendapat buku yang cukup bagus dari pengarang yang langsung. Dan buku itu judulnya mengatakan bahwa mari kita lakukan apa yang Yesus lakukan. Practicing the way of Jesus. Mari kita mempraktekkan apa yang Yesus praktekkan atau yang Yesus kerjakan.
Bapak Ibu, saya percaya setiap kali Yesus melihat orang yang berkekurangan, pasti dia akan menolong orang itu. Pada saat dia melihat orang-orang yang kedinginan, dia pasti lakukan itu. Itulah sebabnya di dalam kitab Matius dia berkata, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling miskin, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi spiritnya ini masuk ke dalam bagian yang kedua. Waktu kita memberi, Bapak Ibu, marilah kita memberi dengan motivasi yang murni. Motivasi kita bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari pujian, tetapi purely saya melakukan ini untuk Tuhan. Maka di dalam ayat tadi katakan, sekalipun aku berbagi, jika aku tidak mempunyai kasih, maka tidak ada faedahnya. Bahkan sekalipun aku memberikan nyawaku, kalau aku tidak memiliki kasih, maka itu juga tidak ada gunanya. Maka bagian yang pertama, Bapak Ibu, kita bukannya sekedar memberi, tapi mari kita memberi, Bapak Ibu, dengan motivasi yang murni. Bukan untuk supaya dikenal nama kita, bukan untuk supaya kita mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Maka ada pepatah mengatakan, kalau kita memberi, memberi saja, tidak usah juga membicarakan pemberian kita. Ada satu pepatah mengatakan, pemberian yang dibicarakan kepada sesamanya tidak akan dibicarakan oleh malaikat, oleh Allah bersama dengan malaikat-malaikatnya. Tapi sebaliknya, pemberian yang tidak Anda bicarakan akan dibicarakan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu, banyak di antara kita memberi tapi ngomongnya banyak luar biasa. Memberinya hanya 1 juta tapi ngomongnya sampai 2 juta, saudara ngejam Tuhan. Terlalu banyak kita cerita, terlalu banyak kita ngomong, Bapak Ibu, sampai pada akhirnya omongan kita lebih besar daripada pemberian itu sendiri. Mari Bapak Ibu, kita membiasakan kalau memberi, just give, memberi saja. Tidak usah lagi disertai macam-macam. Firman Tuhan juga katakan, apa yang kamu lakukan tangan kanan, kalau bisa tidak dilihat tangan kiri. Tapi kebanyakan dari kita, kalau bisa Bapak Ibu, apa yang kita lakukan tangan kanan, kaki kita juga tahu. Ya, tangan kita juga tahu. Bapak Ibu, keep, jagalah supaya kita memberi dan memberi saja. Ada juga orang yang mengatakan, kalau kita memberi, janganlah kita temani, karena pemberian yang kita temani justru tidak sampai pada tujuan. Maka kalau kita memberi, ya memberi saja, tidak usah ditemani. Pak, tidak enak aku kalau tidak ngomong, tidak enak kalau saya tidak membicarakan, tidak enak kalau saya tidak menyaksikan. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, memberi saja. Kita tadi juga melihat pada teman-teman dari panti asuhan. Ya, setiap kali saya dengar panti asuhan, saya selalu mengingat masa lalu saya. Karena saya juga keluarga dari panti asuhan. Papa saya meninggal sejak saya umur 2 tahun. Kami berempat silih berganti hidup di panti asuhan. Saya tahu bagaimana makan gandum burger atau burger apa dulu itu dari Belanda dulu, itu tepung apa gitu ya, itu yang kasar, yang keras gitu, gandum yang keras sekali. Kemudian kalau dikasih air panas itu membengkak begitu, ya kasel-kasel sakit. Kadang kita makan setengah kenyang tapi 1 menit kemudian langsung kenyang karena apa? Masih mekar juga di dalam. Ya, sudah saya biasa begitu, ya. Dan saya biasa juga melihat bagaimana orang-orang bermurah hati. Sekarang adik saya alumni panti asuhan itu sekarang jadi pimpinan panti asuhan itu sendiri juga, ya, di Tulungagung. Kemarin saya datang, saya lihat anak itu dan saya menangis mengingat 40 tahun yang lalu, mengingat 45 tahun yang lalu. Saudara, saya harap dengan melihat yang seperti itu kita tergerak untuk memberi. Tapi sekali lagi, poin yang kedua, mari kita memberi dengan motivasi yang untuk Tuhan saja, bukan untuk yang lain, ya. Sekali waktu ada misionaris orang yang kerja 30 tahun di Afrika. Ini kisah yang sangat terkenal, yang saya percaya selalu menyentuh banyak hamba Tuhan. Karena seringkali banyak hamba Tuhan pun yang ingin nama, ingin pujian, ingin dikenal dan lain sebagainya. Maka sekali waktu sudah dia pulang, dan bersama dengan pulang seorang salam Tuhan, Presiden Amerika juga mendarat di Amerika pada saat yang bersamaan. Apa yang dilakukan oleh wartawan dan semua rakyat Amerika, ternyata bikin spanduk welcome Maur Presiden gitu ya. Ya, ditulis selamat datang kepada presiden yang juga pulang dari Afrika.
Tetapi tujuannya beda. Yang pendeta tadi, misionaris tadi, 30 tahun dia dirikan sekolah, dia dirikan gereja, dia dirikan panti asuhan. Tetapi Presiden Amerika pergi beberapa hari ke Afrika hanya untuk berburu, tembaki binatang-binatang buas. Tetapi dapat ucapan, welcome Presiden. Dan ditanya lagi, gimana pengalaman berburu di Afrika? Dan dengan senyum-senyum Presiden kata, wah, surganya berburu adalah di Afrika. Kebetulan tahun ini saya juga pulang dari Nairobi, ya, dari Kenya. Bapak Ibu, saya juga bisa melihat bagaimana banyaknya, ya, kami ikut tur itu safari, wah, itu binatang-binatang begitu banyak, ya, kita mau tembaki kapan saja bisa. Nah, saudara kesam Tuhan, kemudian apa yang terjadi kepada misionaris waktu melihat pemandangan itu? Dia langsung iri sekali, dia cemburu, apa yang salah ini? Presiden datang ke Afrika hanya bunuhin orang-orang, bunuhin binatang-binatang, dan dapat penghargaan, dapat sambutan. Sementara itu aku 30 tahun memenangkan banyak jiwa, tidak ada satupun orang yang menyambut saya. Dia mulai marah kepada Tuhan, tidak adil Tuhan, tidak adil Tuhan. Dan dia marah sekali. Kemudian dia pegang istrinya, ayo kita pulang saja, saya tidak tahan menyaksikan ini. Apa-apaan ini? Presiden yang membunuh binatang dapat sambutan, dapat pujian, diwawancarai oleh semua wartawan. Sementara itu kita 30 tahun lamanya melayani, tetapi tidak mendapatkan sedikit pun, ya, pujian. Bahkan organisasi misi pun juga tidak menyambut kedatangannya. Maka dia naik taksi dan pulang. Pulang, istrinya nyiapin makan sederhana. Kemudian, Pak, semua sudah siap, Papa doa dong sebelum kita makan. Suaminya berkata, enggak, aku tidak mau berdoa, aku kecewa sekali. Untuk apa kita melayani selama 30 tahun tidak ada sambutan sedikit pun? Mama saja yang berdoa. Ternyata mamanya mengatakan, istrinya mengatakan, aku juga tidak mau berdoa, Pak, aku juga kecewa. Dua-duanya kecewa. Maka saat hening kira-kira 1-2 menit, tiba-tiba mereka berdua mendengarkan kalimat yang sama. Entah dari mana asalnya kalimat itu. Dan kalimat itu berbunyi, anak-anakku, tidak usah engkau kecewa, tidak usah engkau sedih, karena engkau belum pulang. Tetapi kalau engkau pulang, aku sendirilah yang akan menyambut engkau. Tidak usah sedih, engkau tidak disambut oleh siapapun juga, karena engkau belum pulang. Tetapi nanti kalau engkau pulang, aku sendirilah yang akan menyambut itu. Bapak Ibu, kalau ada memberi dan memberi banyak, dan tidak ada satupun menghargai pemberian Anda, tidak ada satupun yang memberikan pujian, Bapak Ibu, kenapa? Tidak usah sedih, Bapak Ibu, Anda belum pulang. Anda belum pulang, Bapak Ibu. Percayalah, nanti kalau Anda pulang, pribadi Yesus Kristus dia akan menyambut Anda. Saudara sekalian Tuhan, tidak usah kita kecewa kalau kita memberi dan tidak ada orang memberikan sambutan, memberikan pujian kepada kita. Kenapa, Bapak Ibu? Karena yang layak memberikan pujian adalah Tuhan sendiri. Yang layak memberikan penghargaan adalah Tuhan sendiri. Mari setiap kali kita memberi, kita ingat kisah ini. Bapak Ibu, kalimat berikutnya mengatakan, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wah, ini lebih keras lagi. Artinya dengan kata lain, zaman dahulu Bapak Ibu memang zaman orang menjadi martir, ya. Dalam konteks sudah biasa. Jadi orang-orang juga berlomba untuk mati menjadi martir, ya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, sekalipun engkau mati di dalam medan pelayanan saja, kalau engkau tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Banyak orang loh yang mati dicatat di Alkitab yang sebetulnya tidak layak, ya, di hadapan Tuhan. Masih ingat bukan Ananias dan Safira? Mereka benar-benar memberi persembahan, Bapak Ibu. Mereka jual hartanya, bukan? Masih ingat itu? Dan dia mati sementara kebaktian. Bukankah bagus, Bapak Ibu? Langsung masuk surga kan, pikiran kita kan? Wah, dia mati sementara apa? Sementara memberikan persembahan. Lalu di mana? Sementara ibadah. Wah, orang berpikir hebat sekali orang ini. Sementara memberikan persembahan langsung mati. Tetapi Bapak Ibu, bukankah matinya karena kutukan? Dan dia berkata, Petrus berkata, hei Ananias dan Safira, ya, apa yang kamu lakukan? Engkau tidak menipu kami, tetapi engkau menipu Sang Roh Kudus. Engkau menipu Allah, ya. Bapak Ibu, kita bisa memberi. Kita harus ingat, kita juga harus tulus melakukannya. Kita harus dengan sukarela melakukannya. Barnabas memberi dan mendapatkan penghargaan, tetapi Ananias dan Safira memberi dan dapat hukuman. Memberi adalah hal yang biasa, tetapi dampaknya luar biasa. Bisa kematian, bisa kehidupan. Maka mari kita cek
setiap kali memberi, mari kita memberi dengan motivasi yang murni. Dengan kata lain, mari Bapak Ibu, setiap kali kita memberi, mari kasih itu kita sertakan di dalam pemberian kita. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur untuk pimpinanmu, kami bersyukur untuk penyertaanmu, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Kau limpahkan sepanjang kami beribadah pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk doa yang sudah kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk persembahan, terima kasih juga untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sementara ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, karena Tuhan senantiasa beserta dengan kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Usai sudah ibadah kita pada hari ini, dan kita akan segera mengakhiri, dan kita akan segera melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sekarang persiapkan hati dan pikiran kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih yang sejati dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, serta kekuatan yang datang dari Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal yang Maha Esa itu mencurahkan berkat yang melimpah kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mulai hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.